Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan channel Visi Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen, dimana pada pembelajaran ini adalah guru bahasa Indonesia kelas 11 tentang KD menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita melihat peta konsepnya terlebih dahulu, dimana peta konsep pada pertemuan kali ini tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Di sini ada dua, unsur-unsur pembangun cerita pendek dan analisis unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, adapun materinya, yang pertama adalah pengertian cerpen, kemudian yang kedua adalah unsur-unsur pembangun cerita pendek. Mana unsur-unsur pembangun cerita pendek pada video kali ini kita belajar tentang dua unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Pengertian dari cerita pendek. Nah, menurut Sutardi, cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri, dalam latar dan alur. Peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu membentuk satu kesatuan. Jadi cerpen itu adalah prosa yang berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Nah, artinya di sini dalam cerpen tersebut itu terjadi konflik antar tokoh, antar diri tokoh itu sendiri, yang di dalamnya itu terdapat latar dan alur. Dan dalam peristiwa tersebut ada konfliknya, dan konfliknya itu hanya ada satu, ya. Itu adalah pengertian dari cerita pendek. Selanjutnya terkait dengan ciri-ciri cerpen itu banyak sekali. Mana yang pertama adalah jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian memiliki proporsi penulis yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. 3. Kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. 4. Tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. 5. Tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaian. 6. Pemilihan kata sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. 7. Bersifat fiktif. 8. Menceritakan satu kejadian saja. 9. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Itu adalah ciri-ciri cerpen. Nah, lanjut pada materi kesempatan kali ini, di mana unsur-unsur pembangun cerita pendek itu ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita bahas satu persatu. Unsur intrinsik. Jadi, kalian silakan pahami, kalian cermati. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita pendek yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah tema. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk mendapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri. Contoh adalah tema pendidikan, sejarah, perjuangan, persahabatan, dan sebagainya. Jadi dalam tema ini tidak dituliskan langsung oleh pengarangnya. Untuk menentukan tema, jadi kalian itu harus baca terlebih dahulu keseluruhan dari cerpen tersebut. Nah, cerpen tersebut itu menceritakan tentang apa? Jika tentang pendidikan, misalnya tokoh-tokohnya, kemudian alurnya, kemudian konflik, dan cerita-cerita yang ada di dalamnya itu terkait dengan pendidikan. Yang kedua, cerpen itu tidak terlepas dari penokohan, karena di dalam tokohnya itu akan memiliki sifat-sifat dan watak-watak dalam penokohan cerita pendek yang ada dalam teksnya.
Untuk menentukan penokohan itu ada beberapa teknik. Yang pertama itu adalah teknik analitik langsung. Jadi contohnya, Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali dia mendapat juara bela diri. Sifatnya itulah yang menyebabkan ia banyak disenangani teman-temannya. Nah, teknik analitik langsung ini, itu dalam ceritanya itu langsung diceritakan bahwasanya tokoh itu memiliki sifat-sifat dalam ceritanya tersebut. Contohnya, Alam termasuk siswa yang paling rajin. Nah, ini sudah diketahui bahwasanya Alam itu termasuk siswa yang rajin dan memiliki penokohan yang rajin. Kemudian tokoh penokohan menggambarkan fisik dan perilaku tokoh. Nah, silakan kalian cermati lagi. Seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengacungkan tangannya. Walaupun dengan perasaan yang masih juga ragu-ragu, malah ada di antara mereka sibuk sendiri menyeragamkan acungan tangannya. Agar tidak kelihatan berbeda dengan orang lain, sudah barang tentu suasana di sekitar kecamatan menjadi riuh. Bukan saja oleh demonstran-demonstran dari desa itu, tapi juga oleh orang-orang yang kebetulan lewat dan ada di sana. Nah, dari kutipan ini bahwasanya di dalamnya itu ada suasana yang menunjukkan bahwasanya dalam penokohannya itu penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Nah, di sini kita bisa memahami bahwasanya ada seorang camat agar secepatnya keluar kantor. Nah, berarti di sini ada penokohan dalam ceritanya. Camat itu tidak melakukan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakatnya, sehingga seorang camat tersebut itu harus dikeluar kantor. Nah, di sini adalah camat memiliki penokohan yang kurang baik di dalam masyarakatnya. Nah, ini banyak diceritakan secara rinci terkait dengan penggambaran fisik dan perilaku tokohnya. Selanjutnya, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Nah, sini ada kutipan contoh ya. Desa Karangsaga tidak kebagian aliran listrik, padahal kampung-kampung tetangganya sudah pada terang semua. Ini juga penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Jadi dalam tokoh tersebut itu ada penggambaran lingkungan, di mana lingkungannya ini tidak kebagian aliran listrik. Nah, ini tergantung suasananya ya. Menuju ke suasana. Ini ada kampung-kampung tetangganya sudah pada terang semua. Nah, di sini kalian bisa membayangkan bahwasanya desa Karangsaga itu sangat padam karena tidak menerima aliran listrik. Nah, kemudian penggambaran tata kebahasaan tokoh. Nah, di sini dia bilang bukan maksudnya menyebarkan provokasi, tapi apa yang diucapkan benar-benar membuat orang sedesa marah. Di sini penggambaran tata kebahasaan tokoh itu bisa dilihat dari kata-kata dia bilang. Nah, dari sini bahwasanya tokoh itu mengucapkan sesuatu untuk menyebarkan provokasi, tapi apa yang diucapkan benar-benar membuat orang desa itu marah. Ini penggambaran tata kebahasaan tokoh. Selanjutnya, mengungkapkan jalan pikiran tokoh. Nah, dalam menentukan penokohan dalam cerita pendek itu ada cara untuk mengungkapkan jalan pikiran tokoh. Nah, ini contohnya, ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Nah, dari sini pun kita sudah memahami bahwasanya tokoh itu sangat bertanggung jawab pada gadisnya. Ingin dia mendekatnya, mencium bau keringatnya. Dalam pikirannya cuma anak gadisnya yang masih mau menyambut dirinya. Nah, maaf ya, mohon maaf ini ada kesalahan sedikit. Tokoh di sini itu sudah kalian pahami dan sudah kalian cermati bahwasanya ini ada tokoh seorang anak dan ayah yang sangat mencintai dan sangat menyayanginya. Selanjutnya, penggambaran tokoh oleh tokoh lain. Nah, ia paling pandai bercerita, menyanyi dan menarik. Tak jarang ia bertanya ke rumah sambil membawa aneka brosur barang-barang promosi yang menjengkelkan saya. Seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian kepadanya. Nah, di sini sudah kalian jelaskan bahwasanya ini ada suatu peristiwa di mana tokoh itu menceritakan seseorang terkait dengan kehidupannya atau tokoh lainnya. Nah, ini bisa dicermati, ia paling pandai bercerita,
menyanyi dan menarik penggambaran tokoh oleh orang lainnya karena ada kata-kata ia. Untuk yang kedua, unsur intrinsiknya berupa alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. Jadi alurnya itu bisa alur maju, mundur, dan campuran. Nah, di sini alur dalam cerita tersebut itu dapat dilihat dari perjalanan tokohnya. Jadi silakan kalian pahami dan kalian cermati ketika kalian membaca cerpen tersebut. Lanjut tentang latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Nah, jadi latar dalam suatu cerita biasanya bersifat faktual atau bisa pula bersifat imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Jadi setelah ada alur itu tentunya ada latar. Latar itu meliputi tempat, waktu, dan peristiwa. Nah, dalam latar ini itu sebagai tempat tokoh itu melakukan suatu cerita atau melakukan suatu aktivitas di dalam teks cerpen tersebut. Lanjut tentang gaya bahasa. Nah, dalam cerita penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelma suatu suasana yang berterus terang. Ya pasti ini seorang penulis itu berusaha mengungkapkan ceritanya itu ke dalam teks atau tulisan cerita pendek tersebut. Terkait dengan sudut pandang atau cara penulis dalam menyampaikan cerpennya, sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, kedua, ketiga, bahkan acap kali para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Di dalam menulis cerpen itu harus ada sudut pandangnya, karena di dalamnya itu ada tokohnya. Dalam tokoh tersebut bisa menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, bahkan menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Yang terakhir adalah amanat. Dalam cerpen tentu ada amanatnya. Jadi amanat itu merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya, tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan. Nah, amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Jadi, untuk amanat itu bersifat tersirat ya, tidak dituliskan di dalam teks cerpen tersebut, tapi kalian itu harus memahami dari awal sampai akhir cerita tersebut. Kemudian kalian akan menemukan amanat-amanat yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Selanjutnya, untuk unsur ekstrinsik. Nah, di sini kita bahas 3 poin. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, kemudian latar belakang penulis, dan yang ketiga adalah nilai yang terkandung dalam cerpen. Bahas satu persatu. Nah, terkait dengan latar belakang masyarakat, jadi yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Jadi latar belakang masyarakat adalah unsur ekstrinsik cerpen yang berasal dari kondisi lingkungan masyarakat, di mana penulis berada sehingga mempengaruhi penulis dalam membuat karyanya. Jadi untuk penulis itu biasanya mengungkapkan kejadian-kejadian dalam tulisannya itu sesuai dengan ideologinya penulis atau tempat tinggalnya penulis. Contohnya ketika di Jawa, tentunya penulis Jawa akan menceritakan kejadian atau konflik-konflik yang ada di Jawa. Tidak dipungkiri lagi ketika penulis tersebut itu keluar negeri dan di sana itu menemukan ide-ide atau menemukan konflik-konflik baru yang ada di luar negeri, itu juga sama. Pasti tulisan-tulisannya itu berkaitan dengan kondisi dalam negara tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan latar belakang masyarakat. Jadi ini sangat mempengaruhi dalam penulisan cerpen. Yang kedua, latar belakang penulis. Nah, yang termasuk dalam latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis.
Jadi latar belakang penulis diantaranya melalui tempat tinggal penulis, keluarganya, latar belakang pendidikannya, dan lingkungannya, atau yang lainnya. Jadi untuk latar belakang penulis itu biasanya ada di biografi penulisnya. Seperti yang tadi, ada hubungannya dengan poin pertama tadi. Yang ketiga, nilai yang terkandung dalam cerpen. Ini juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, di antaranya nilai agama, yaitu berkaitan dengan agama atau ibadahnya seseorang, kemudian nilai sosial, hubungan manusia dengan manusia, dan lain sebagainya. Itu adalah unsur ekstrinsik yang ada dalam cerpen. Nah, jadi rangkumannya ini silakan kalian catat, kalian pahami, dan kalian cermati dengan materi video pada pertemuan kali ini. Jangan lupa ada glosarium sebagai bahan tambahan literasi kalian. Ada cerita pendek, kemudian kehidupan, nilai-nilai kehidupan, dan yang terakhir nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Silahkan kalian baca sendiri, disebut terlebih dahulu videonya. Nah, setiap pertemuan tentu ada evaluasi. Nah, jadi evaluasinya menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen Senyum karya Min karya Ahmad Tohari. Bahkan untuk soalnya ada di deskripsi, nanti lampirkan di deskripsi video kali ini. Oke, kiranya itu saja, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.